Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi ya untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, salam kenal dari aku Hamidah, aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Nah, di sini itu aku mau siap-siap ya teman-teman. Ini tuh mau buat bumbu. Aku tuh stok bumbu apa ya? Bukan bumbu masakan untuk hari-hari sih sebenarnya ini. Ini tuh stok bumbu seblak gitu. Kemarin-kemarin itu kan emang suka nyetok ya untuk si bumbu seblak ini karena suami sama aku itu sesuka itu sama seblak ya teman-teman. Jadi waktu itu kan daripada hitung-hitung ya, dipikir-pikir beli gitu kan setiap pengen makan seblak. Kadang tuh juga pengen makan seblak tuh hampir setiap hari pengennya gitu ya teman-teman. Gak tahu kenapa ini tuh pokoknya sesuka itulah ya sama si seblak. Jadi daripada beli ya harganya itu per porsi. Kalau di tempat aku itu ada yang 20 ribuan, tapi paling rendah itu ya 20 ribu. Bahkan ada harganya 20 ribu ke atas, tergantung dengan isian yang kita mau kan. Nah, daripada ya kan tiap hari ngeluarin uang 20 ribu, jadi makanya aku tuh cari-cari kan untuk bumbu seblak yang memang pas di lidah dan hampir mendekati sama yang biasa dibeli gitu. Nah, alhamdulillah aku tuh coba-coba ya teman-teman, ternyata aku dapatlah resepnya hampir sama gitu ya, bukan sama banget sih, cuman hampir mendekati lah gitu ya, rasanya sama yang biasa suka dibeli kan gitu untuk seblaknya. Jadi ya udah, ini tuh pas kebetulan juga untuk stok bumbunya udah habis kan. Nah, di sini aku mau buatlah ya untuk si bumbu seblak ini. Dan di sini juga selain bikin bumbu seblak ya teman-teman, ini tuh aku mau coba-coba dulu bikin sedikit bumbu dasar putih. Kalau misalnya nanti bumbu dasar putih yang aku buat ini bakalan ngebantu banget dalam segi masak-memasaknya aku itu lebih cepat ya kan. Terutama aku pakai itu nanti di pagi hari kalau pas lagi nyiapin bekal Pak suami kan. Itu biasanya pagi-pagi suka terburu-buru kan nyiapin bahan. Nah, kalau misalnya nanti bumbu dasar putih ini bisa ngebantu banget aku mempercepat dalam proses pemasakan, nah itu nanti bakalan aku terusin ya teman-teman. Jadi di sini aku buat sedikit aja dulu untuk si bumbu dasar putihnya. Nah, di sini untuk bumbu seblaknya ini tuh ada dua versi ya teman-teman. Jadi bumbu dasar seblak sama si bumbu percabeannya itu aku pisahin. Jadi kalau terkadang itu kan suka makan seblak, nah si Ralin itu kadang suka kepengen juga tuh minta dibuatin seblak yang manis katanya. Jadi makanya itulah tujuannya aku untuk ngepisahin si bumbu dasar seblak sama si cabe-cabeannya. Jadi ini tuh dipisahin lah pokoknya. Nah, ini udah siap ya teman-teman untuk perbawang-bawangan dan juga per cabe-cabeannya aku siapin. Terus untuk perbahanannya semua ini langsung aja kita cuci, dan untuk percabeannya kita rebus dulu. Dikarenakan aku tuh lagi rajin banget ya teman-teman, jadi kita menggunakan blender aja untuk menghaluskan semua bumbunya ini. Nah, di sini yang mau di blender ataupun yang mau dimasak juga duluan itu bumbu dasar putih untuk masakan umum ya. Karena kan untuk bumbu dasar putih itu kan nggak pakai kencur ya kan, jadi makanya ini tuh aku blender duluan dan juga nanti aku masak baru setelahnya gitu ya, selanjutnya gitu. Nah, ini tuh untuk bumbu yang aku pakai untuk bumbu dasar putih untuk masakan sehari-hari. Ini aku pakai bawang merah, bawang putih sama kemiri, itu aja ya teman-teman. Untuk berapa perbandingannya dari antara bawang merah bawang putih itu aku kira-kira aja karena memang nggak buat banyak. Yang jelas ini tuh bawang merah lebih banyak daripada bawang putih dan kemiri lebih sedikit dari bawang merah dan bawang putih. Pokoknya seperti itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita iris-iris bawang merah bawang putih beserta kemirinya, baru nanti kita haluskan. Dan di sini aku ngalusinnya menggunakan ini ya, air sedikit aja. Terus ya udah langsung aja nih kita blender untuk bumbunya. Dan di sini jangan salfok sama tangan imut ya, tangan kecilnya si Ralin, dia itu pengen bantu untuk ngeblender. Jadi aku bilang bahaya kalau sendiri, jadi ya udah dia bantu untuk mencetin tombol blender aja gitu. Nah, oke, singkat cerita ya teman-teman, ini untuk bumbunya udah halus, jadi langsung aja kita masak. Nah, ini kan karena aku itu ngeblendernya menggunakan air, jadi aku susutin dulu airnya sampai kering seperti ini, barulah aku masukin untuk si minyak gorengnya.
Nah, setelah itu tinggal kita masak lagi sampai benar-benar mateng, benar-benar wangi supaya agak awet gitu ya, disimpan sampai berapa minggu gitu ya di dalam kulkas. Kalau memang bumbu ini tuh benar-benar mateng, dia bakalan awetnya akan lebih tahan lama di dalam kulkas nanti. Nah, ini kurang lebihnya ya teman-teman, untuk bumbunya ini tuh udah benar-benar mateng, benar-benar tanak dan benar-benar wangi juga. Barulah di sini kita matikan untuk api kompornya dan agak didiamin dulu sih tadi sebenarnya ya teman-teman, agak mulai menghangat, baru di sini aku salin ke wadah. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, dengan penggorengan yang sama, nggak usah dicuci, nggak apa-apa karena bekas bumbu juga. Terus di sini untuk bumbu dasar seblaknya udah aku blender dan terus langsung aja kita masak dengan cara yang tadi juga sama, dikeringkan dulu airnya, baru nanti diberi minyak dan dimasak sampai benar-benar mateng. Nah, kalau untuk bumbu seblak ini aku pakainya hampir sama kayak bumbu dasar putih. Cuman bedanya ini ditambah kencur ya kan. Jadi kalau seblak harus ada nuansa aroma kencurnya biar tambah segar dan tambah enak untuk rasa kencur. Jadi makanya juga alasan kenapa aku tuh nggak campur antara bumbu seblak dan juga bumbu dasar putih, karena perbedaannya untuk bumbu seblak dipakein kencur dan kalau untuk bumbu dasar putih masakan itu nggak pakai kencur. Nah, di sini tadi itu ada bumbu sisaan seblak aku yang kemarin ya teman-teman, itu masih ada sedikit dan masih lumayan bagus. Jadi langsung aku campur aja ke bumbu seblak yang barusan aku masak. Nah, ini singkat aja, untuk bumbu seblaknya udah mateng, jadi langsung aja kita salin ke wadah dan gak usah ditutup dulu karena memang keadaannya masih benar-benar hangat. Oke, kita lanjut ya teman-teman, masakin bumbu selanjutnya, ini bumbu terakhir yaitu bumbu cabai untuk si seblaknya. Nah, ini aku pakai penggorengan yang sama, cuman tadi aku bilas-bilas kilas aja. Terus untuk cabainya ini sudah aku blender halus setelah tadi direbus. Untuk cabainya ini tuh aku pakai cabai rawit, cabai keriting plus cabai kering yang gede itu. Nah, kalau untuk cabai kering ini diusahakan jangan sampai di skip karena warna yang bikin merona, merah merona si seblak itu dari si cabai keringnya ya teman-teman. Untuk tingkat kepedasannya ini terserah aja, kalau pengen lebih tambah pedas banyakin aja si cabai rawitnya. Kalau aku itu ya aku kira-kira aja sih ya teman-teman, karena memang aku tuh nggak bisa bandingan cabainya berapa karena ini tuh aku cuman kira-kira aja masaknya karena juga nggak banyak ya kan. Jadi kalaupun nanti pas di saat masak seblaknya rasa kurang pedas, ya udah tinggal tambahin aja sendokan dari si bumbu cabainya ini. Nah, ini untuk bumbu cabainya udah mateng ya teman-teman. Jadi langsung aja kita matikan untuk api kompornya. Terus di sini langsung aja aku mau ngelap-ngelap di bagian meja kompor karena masak bumbu itu pasti ada nyiprat ke area kompor. Jadi di sini langsung aja kita bersih-bersih tipis sedikit selagi nunggu bumbu cabainya itu agak menghangat. Nah, ini lanjut ya teman-teman, di sela-sela nunggu bumbu cabai itu hangat, aku di sini mau goreng ikan dulu untuk Ralin makan malam ini. Jadi ini tuh 3 potong aja cukup lah ya, kalaupun nanti aku juga ikut makan cukup, karena untuk Pak suami kalau udah ngelihat bumbu seblak ini ready, dia biasanya langsung minta dibuatin seblak dan makan seblak. Nah, di sini udah hangat untuk bumbu cabai, langsung aja kita masukin ke wadah. Terus ini belum langsung dimasukin kulkas karena memang masih hangat, dibiarkan aja dulu terbuka sampai dia dingin, barulah nanti ditutup untuk wadahnya. Nah, ini singkat cerita juga untuk ikan yang aku goreng udah mateng. Jadi di sini aku nggak masak sayur karena masih ada sisaan sayur yang tadi siang aku masak. Aku tuh masak sayur bening, kacang panjang dan juga kol gitu kan. Jadi cukuplah untuk kuah-kuahnya Ralin nanti untuk makan. Nah, ini karena berhubung juga untuk bumbunya udah pada dingin, jadi udah langsung aja kita tutupin untuk wadahnya. Nah, kalau misalnya nih ya untuk bumbu cabai seblaknya itu kalau mau dibikin bumbu balado pedas itu bisa banget ya teman-teman, tinggal kita campur aja dengan si bumbu dasar putih, udah deh jadi untuk masakan bumbu balado pedas gitu kan. Jadi ada untungnya lah ya kalau nyentok-nyentok bumbu kayak gini tuh lebih mempermudah dalam masak memasak yang pastinya itu lebih cepet gitu kan jadinya. Nah, oke, lanjut ya teman-teman, ini di malam harinya ini aku mau masakin dulu seblak untuk Pak suami. Bener kan aku bilang kalau Pak suami tuh udah ngeliat ada bumbu seblak langsung minta dibuatin seblak. Nah, di sini aku tadi yang pertama udah ngerebus kerupuk sama makaroni.
Terus ini tuh tahu-tahu udah masuk ya untuk bumbu perseblakannya, karena tadi aku nggak ngeliat, aku kira itu tadi udah kerekam ya teman-teman, ternyata belum kerekam. Ya alhasil tahu-tahu untuk air seblaknya ini udah merah merona aja ya kan. Pokoknya kalau untuk bandingan masaknya itu bumbu seblaknya itu sedikit ya teman-teman, bumbu dasar seblak yang putihnya itu sedikit. Nah kalau untuk bumbu cabainya itu kira-kira aja, kalau misalnya teman-teman pengen rasanya lebih pedas ya udah dimasukin aja banyakkan lagi untuk si cabainya. Nah di sini setelah kerupuk masuk, bumbu cabai masuk, makaroni masuk, terus lanjut sosis dan juga pentol, terus langsung kita masukin aja bumbu perasa, garam, micin dan juga penyedap sambil dirasa untuk rasanya udah pas atau belum. Kalau udah ya udah, nggak usah ditambahin lagi. Terus di sini aku tambah juga sama mie ya teman-teman. Jadi ini tuh sisaan mie, potongan mie gitu aku masukin aja. Karena memang yang aku punya stokan isi seblak itu cuman yang ini aja. Kalau misalnya teman-teman pengen nambahin seperti telur dan lain sebagainya yang cocok untuk ditambah-tambah dibuat seblak, monggo silahkan ditambah, malah lebih enak gitu ya, malah banyak isiannya gitu kan, malah tambah endulita pokoknya. Nah yang terakhir ini karena udah mateng, untuk mie-nya langsung aja si daun bawang, karena menurut aku daun bawang ini kalau diseblak jangan sampai ketinggalan karena lebih tambah enak ya teman-teman menurut aku. Nah ini udah mateng, langsung aja kita salin ke mangkuk untuk seblaknya. Dan inilah kurang lebihnya untuk seblak aku ya teman-teman. Ini tuh dijamin enak, buktinya aja suami aku tuh ketagihan sama si seblak yang aku buat ini. Bisa dilihat ya sama penampakannya yang merah merona, dan rasanya juga nggak kalah merona banget di lidah ya teman-teman. Pokoknya endul banget lah. Dan ini langsung aja disantap sama Pak suami untuk makan malam kali ini. Dan itu jangan heran ya teman-teman, kok seblak pakai nasi makannya. Jadi aku sama Pak suami itu emang sedikit aneh. Seblak itu suka terkadang dijadiin lauk dan makan menggunakan nasi. Kalau teman-teman penasaran, cobain deh, beneran seblak pakai nasi itu enak ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga juga sedikit banyaknya video sederhana kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye!